wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfa. Selamat datang di YouTube channel saya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang perilaku organisasi. Organisasi dulu yang perlu kita ketahui bahwa suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja secara relatif berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Sedangkan perilaku organisasi adalah bidang studi yang mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, maupun struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Mengapa penting untuk mempelajari perilaku organisasi? Yang pertama, karena kita belajar tentang diri kita sendiri untuk berhubungan dengan orang lain, baik itu beradaptasi, berinteraksi, berkomunikasi. Kemudian organisasi menginginkan kita untuk bekerja tim. Secara tidak langsung juga kita berada dalam organisasi dan terus-menerus akan menjadi bagian dari organisasi. Kemudian kita juga bisa dan ingin menjadi seorang manajer, maka kita perlu untuk mempelajari suatu perilaku organisasi. Perilaku organisasi memiliki variabel dipengaruhi dan tidak dipengaruhi. Dipengaruhi oleh produktivitas, kemangkiran, turnover, organization citizenship, yang mana itu adalah perilaku kewarganegaraan organisasi, kemudian yang terakhir adalah kepuasan kerja. Sedangkan yang tidak dipengaruhinya itu variabelnya adalah individu, kelompok, maupun organisasi. Individu terdiri dari sikapnya, nilainya, persepsi, maupun motivasi. Kemudian sedangkan kelompok itu terdiri dari konflik, komunikasi, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan. Sedangkan organisasi terdiri dari bagaimana budaya, struktur, sistem penilaian, dan program pelatihan. Kemudian dasar-dasar perilaku organisasi itu terdiri dari kekuatan biografis, yang mana ada usia, gender, status perkawinan, dan masa kerja. Contohnya pada masa kerja, ketika seseorang memiliki masa kerja yang cukup lama, ia berarti memiliki loyalitas pekerjaan yang sangat tinggi, memiliki semangat bekerja. Sedangkan dalam gender, manusia perempuan dan laki-laki itu tidak memiliki perbedaan. Biasanya perempuan memiliki keinginan untuk memiliki jadwal pekerjaan yang fleksibel, sedangkan lelaki itu lebih agresif dan lebih memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberhasilannya. Kemudian, perilaku organisasi memiliki hubungan dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku yang mana permanen dan tetap sebagian hasil dari pengalaman. Beberapa penerapan dalam organisasi itu, yang pertama bisa penegakan disiplin karyawan, well pay versus sick pay, kemudian self management, dan program pelatihan. Ayo bergabung dengan Digitouch University yang terdiri dari D3 Manajemen Akuntansi dan Sistem Informatika. Kemudian S1 terdiri dari Hukum, Sistem Informatika, Teknik Industri, Desain Komunikasi Visual, Ekonomi Syariah. Sedangkan S2 itu Manajemen Inovasi. Ayo bergabung dengan Digitouch University dan wujudkan mimpimu bersama Digitouch University. Terima kasih.